Kita mulai ya. Jadi pagi ini adalah pembahasan keseimbangan yang mendasari bahasa manusia. Ya. Saya presentasikan dulu. Jadi suaranya kecil ya. Ini agak aneh, banyak yang bilang suaranya kecil. Padahal suaranya cuma sedikit. Tapi ada yang bilang jelas kecil. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan itu saya presentasinya ya. Nah, ada beberapa hal. Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa tolong yang sudah tahu tentang Socrates atau sudah menginstal itu hubungi roomnya GKI 1 ya. Sejauh ini yang sudah gabung itu Socrates baru 23 orang. Yang lain silahkan install Socrates Student. Jadi kita akan membahas konsep dan prinsip dasar keseimbangan. Materi yang dibahas itu seperti biasa ada hal-hal lebih yang diberikan untuk membuat guru. Setelah saya guru punya tanggung jawab, jadi jangan memilah mana yang merupakan bagian dari orang lulusan SMA, mana yang sebagai landasan bagi guru saja. Nah, ini coba Socratesnya saja untuk proses jalan atau tidak. Jalankan Socrates Student. Kalau iya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang ini suaranya katanya kecil sekali. Oh, Pak, tidak haruslah untuk Socrates Student pakai room KGKI 1, tidak pakai password ya. Jadi roomnya saya tuliskan di situ. Ya, Pak Bu Rani juga sudah memberitahu ya. Suaranya kecil ini, tapi kata Pak Rizal tadi agak. Ya. Kalau begitu saya alihkan ke baik. Saya oke. Sekarang kita coba mulai.
Baik. Oh iya, kalau untuk yang belum bisa buka kan Bu Erwin memang belum dihidupkan ya, belum apa namanya, di nanti Socrates itu statusnya adalah waiting kalau tidak salah. Coba dilihat ada tulisan apa di situ ya. Oke, sekarang suara saya gimana? Masih kecil atau sudah agak berubah? Coba dituliskan di bagian chat. Oke, sekarang jelas. Tapi ada yang bilang masih kecil, ada yang bilang lebih jelas. Oke, kita coba kita mulai saja ya. Kita coba Socrative student. Pertama, coba ini pilihan ABCDE ya. Saya jalankan sekarang Socrative-nya. Pilih A kalau Bapak Ibu dari Sumatera atau Kepri atau Bangka Belitung dan sebagainya sekitarnya, Jawa dari Madura atau pulau sekitarnya itu B, Kalimantan dan pulau sekitarnya itu C. Ya. Silakan sebentar lagi akan muncul ABCDE. Sudah 60 orang bergabung. Oke, ini bagus, sudah banyak yang bergabung ya. Saya tuliskan di sini ternyata 23% dari Sumatera cukup banyak, dari Pulau Jawa. Oh, ini masih berubah terus ya. Terus dari Kalimantan dan Sulawesi aman, tapi dari itu lumayan. Dari sekarang yang kedua, kita coba menjawab pertanyaan kedua, yaitu lembaga tempat mengajar, apakah itu bimbingan belajar atau madrasah aliyah dan sebagainya. Saya matikan dulu ya, sekarang saya hidupkan lagi, silahkan dijawab apakah bimbel atau madrasah atau SMA atau SMK atau lainnya, ini misalnya dosen, mahasiswa, magister pendidikan misalnya. Ternyata ada pengajar bimbel ternyata cuma 2%, lalu 9% itu dari madrasah, 74% mayoritas dari SMK 12%, lalu ada lain-lain 2%. Oke, terakhir saya hentikan sekarang. Ini untuk yang berikut itu diinginkan pembahasan tentang apa ya? Kimia organik, asam basa, struktur dan ikatan, kimia, walaupun asam basa sebagiannya akan dibahas siang ya, di siang karena bagian besar pembahasan asam basa itu berupa kesempatan. Tentang ini 44% yang iya, jadi 25%, 8%, 23% banyak yang genetika, ada yang lain-lain ya. Yang banyak adalah tentang kimia organik, ya sekali-sekali yang hafal
Oke, saya kira itu dulu. Sekarang bagian yang penting untuk memahami keseimbangan. Ada 5 kelompok pertanyaan di atas, ada 5 kelompok pertanyaan di bawah. Ya, jawabannya sebagian besar true false, betul salah dan isi yang singkat. Kita mulai dengan nomor 1. Jadi sebelum nomor 1 saya jelaskan dulu. Bapak Ibu diminta untuk membayangkan suatu pipa U di ini, ya, pipa U yang sebelah kiri itu, jangan bayangkan yang sebelah kanan ya, bayangkan yang sebelah kiri itu tingginya sama. Lalu Bapak Ibu sekalian diminta untuk menjawab pernyataan itu betul atau salah. Pernyataan. Jadi kita lihat misalnya saja ini suara masih kecil ya. Nah, apa saya keluar dulu aja. Tolong salah seorang merekam deh ya. Jadi ini belum direkam, silakan direkam. Oke, kita teruskan. Jadi bisa terlihat ya gambar pipa U di situ ya. Nah, sekarang kita lihat pipa, bayangkan pipa yang sebelah kiri bukan yang kanan ya, yang cairannya tingginya sama kiri kanan, lalu ada di bawah itu ada membran atau ada apa saja lah nanti disebutkan di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk yang nomor pertama dulu. Ini. Jadi bayangkan pipa U dengan pembatas tepat di tengah bawah yang bisa berupa membran. Cairan bisa berupa larutan yang berbeda. Ya. Jadi pertanyaannya adalah begini. Nomor 1. Pertanyaan nomor 1, pilih betul atau salah. Kalau cairan pilih itu gula 0,8 molar, di kanan itu gula 0,2 molar, sukrosa ada, dan membrannya semi permeabel ya, maka sistem itu sistem setimbang atau bukan. Kalau sistem setimbang, jawab true. Kalau bukan, jawab false. Ya. True. Ini pertanyaan pertama ini ternyata jadi ini pemahaman keseimbangan yang sangat mendasar dulu ya. Jadi kita tidak akan membicarakan keseimbangan kimia dulu seperti NaCl2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, tapi pengertian keseimbangan ya sangat fundamental. Ternyata sejauh ini sudah ada 50 orang menjawab. Untuk yang lain silahkan mencoba menginstal Socrative Student ya. Kalau tidak berhasil menginstal ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak coba menjawab lewat chat saja ya, true atau false-nya ya. Kalau itu, nah ya kemarin saya dengar ada beberapa yang bilang pesan itu ini Bu Herlin ya, acara di ini. Oke.
Ya, saya tuliskan sekarang yang sudah menjawab itu ternyata 53% menjawab true. Ya. Terus yang kedua, saya matikan sekarang pilihannya ya. Saya minta Bapak Ibu sekalian mengisi short answer. Short answer uh, yang terjadi pada siswa tersebut namanya apa? Peristiwanya apa? Ya, peristiwanya apa? Silakan ditulis nama peristiwanya apa. Kalau membrannya semi permeable, ya, membrannya semi permeable itu untuk nomor 2. Jadi isian ya. Sebagian besar menjawab sudah ada jawabannya. Ya matikan saja lah, sudah 40-an lebih yang menjawab dan sebagian besar benar ya. Jadi saya matikan saja. Sekarang pertanyaan berikut. Jadi ini menjawabnya ada yang menjawab osmosis, ada yang menjawab difusi. Tapi yang lebih banyak menjawab osmosis ya. Jauh lebih banyak. Terus pertanyaan ketiga. Masih tentang pipa U ya. Tentang pipa U, tapi sekarang membrannya diganti permeable. Kalau diganti permeable, sistem itu setimbang atau bukan? Ditulis setimbang atau bukan. True kalau setimbang, false kalau bukan. Ya, true false. Oke, sudah kita akhiri saja. Sudah menjawab di atas 50 orang. Yang menjawab true adalah 33%. Yang menjawab false adalah 67%. Sekarang isian singkat lagi. Isian singkat, jawab di isian singkat itu apa yang terjadi pada sistem pipa U juga sama gambarnya dengan itu tadi ya. Tapi membrannya permeable ya, bukan semi permeable, tapi membrannya permeable. Pipa U-nya seperti yang putih itu ya. 0,8 molar gula yang kiri, yang satunya 0,2 molar gula ya. Pipa U-nya seperti yang sebelah kiri gitu. Jawabannya prosesnya apa? Wah, saya kira ini sangat dipahami oleh guru-guru ya. Jadi tidak masalah dengan pertanyaan ini, semua menjawab diskusi. Terakhir, untuk kelompok pertama, ini soal nomor 5. 5 sekarang ya. Jawab atau false, kalau membrannya diganti, membran tadi diganti pembatas karet, dan karetnya itu rapat sekali ya untuk pipa. Tapi tetap di sebelah kiri 0,8 molar, di kanan 0,2 molar gula. Sistem itu sistem setimbang atau bukan? True or false? Kalau di kiri 0,8 molar, di kanan 0,2 molar, lalu pembatasnya membrannya diganti oleh karet. Kayak apa ya? Seperti tutup karet gitulah ya. Seperti tutup karet. Ternyata yang menjawab benar true itu 15%. 15%, yang menjawab false 85%. Oke, kita akhiri saja, sudah di atas 50 orang yang menjawab. Nah, sekarang kita pertanyaan 5 kelompok. Jadi kelompok kedua terdiri atas 5 pertanyaan lagi. Ya. Yang pertama, ada gelas disimpan di atas kompor listrik. Anggap kompornya berupa lempeng, itu yang modern itu yang dicolok lalu di situ permukaannya menjadi panas gitu ya. Terserah lah bahannya apa, intinya adalah dia jadi panas, diatur suhunya, dan diatur suhunya itu suhu pemanas itu tidak naik turun ya, betul-betul konstan, betul-betul konstan, sehingga ketika kita ukur termometer dimasukin ke dasar gelas, ternyata suhunya 80 derajat Celcius dan tidak berubah-ubah 80 derajat Celcius terus. Sedangkan yang di permukaan gelas yang dekat udara diukur suhunya 40 derajat, dan selama bersekian menit ke depan, selama
selama setengah jam gitu ya, pokoknya cukup waktu lama. Waktunya cukup lama, ternyata suhu bagus terus yang di permukaan. Yang di tengah-tengah mungkin ada yang 40 derajat dan sebagainya, tapi pokoknya intinya tidak ada perubahan suhu, tidak konsisten. Walaupun di berbagai tempat ya, tapi yang di dasar semua itu setimbang bukan. Coba dicoba. Yang nomor 6 ini kita angkat dulu nomor 6 ya. Lalu berikutnya, karena sudah 40 guru menjawab 57 sekarang, ya sudah saya matikan saja ya. 60% saya matikan sekarang. Ini 60% gimana apa ya? Ini sebagai garis miring adalah ya. Ini 60% menjawab benar. Itu setimbang. Lalu berikutnya, yang disimpan di ayat ini suatu sistem dan suatu benda simpan di atas meja. Ini kalimat suatu apa ini? Tapi intinya adalah kita simpan benda di atas meja sehingga gaya beratnya atau gaya gravitasi sama dengan gaya komanya. Sistem itu sistem setimbang atau bukan? True or false? Silahkan dijawab. Jadi ada benda disimpan di atas meja sehingga gaya beratnya sama dengan gaya normal. Gaya berat itu ke bawah udah tahu pasti semua ya. Gaya normal itu mejanya angkat meja datar ya, bukan meja miring. Itu gaya normalnya agak lurus ke atas gitulah ya. Maka itu sistem setimbang atau bukan. Ini yang menjawab itu lebih banyak lagi. Sudah di atas 50 orang, saya matikan saja. Jawabannya adalah kita matilah. Masih ada yang menjawab. Sehingga kita akhiri saja 69%. Ya, ada yang lewat chat juga ya. Kebanyakan true adalah timbangan. Selanjutnya berikutnya adalah kubus besi. Sekarang nomor 8 ya. Kita sebut kubus A versus 100. Ini sudah pernah saya tanyakan di
disentuh. Nah, kita pegang dua-duanya. Kita tidak jatuhkan, tidak lepas, tidak apa, tapi kita pegang. Kedua kontak itu kita sentuh. Sistem itu berbasis seimbang atau bukan. Oke, saya kira sudah di atas 50% menjawab. Kita akhiri saja. 70% menjawab seimbang. Nah, coba Bapak Ibu sekalian silakan jawabannya yang tadi Bapak Ibu sudah jawab. Bapak Ibu menjawab 1 sampai 10. Coba silakan saya beri waktu sebentar untuk menjawabnya, untuk supaya Bapak Ibu bisa mengetahui nilainya berapa gitu ya. Coba silakan dicatat. Nah, saya diam dulu sebentar ya. Jadi jangan heran kalau suara hilang. Saya kasih waktu sebentar saja. Ditulis true false-nya dari 1 sampai 10. Suara hilang. Kada suara hilang. Ya, oke. Jadi saya lupa tadi. Saya matikan. Lupa dinyalakan lagi. Jadi saya tadi ngomong sendiri tadi. Oke. Sekarang nanti masing-masing silakan, tidak usah diberitahu ke publik juga apa-apa. Saya kasih tahu jawaban true false-nya. Nanti Bapak Ibu jadi bisa menilai apakah Bapak Ibu memahami apa itu setimbang dan bukan ya. Jadi nah, ini sesuatu yang lebih mendasar dibanding konsep-konsep estimasi kimia tentang N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3, tapi sesuatu yang lebih mendasar ya. Ini jawabannya, ini false, ini jawabannya adalah osmosis, sudah betul, ini yang dikembangkan. Lalu ini jawabannya adalah false juga, ini sudah benar diisi namanya. Lalu ini adalah true, sistem setimbang. Lalu yang ini jawabannya yang apa namanya nomor 6 ya. Nomor 6 itu false, bukan sistem setimbang. Kalau nomor ini true ya, sistem itu sistem setimbang. Lalu yang ini true. Nah, ini menarik. Ini sebetulnya setimbang. Terus yang nomor 4, yang nomor ini false, memang sebagian besar menjawab false, yang 65% menjawab false. Tapi masih ada yang 35% yang masih keliru. Nah, konsepnya itu nanti harus diperhatikan, nanti saya jelaskan. Terakhir, kalau kesentuhan itu setimbang atau bukan ya, silakan dihitung nilainya berapa ya, yang untuk menjadi ukuran apakah Bapak Ibu memahami apa itu setimbang atau bukan ya. Oke. Jadi silakan ya. Ini ya. Ini ada beberapa yang gabung dengan get user. Saya bisa juga ya, tidak salah sebetulnya, tidak apa ya, karena pasti menerima. Nah, kalau ada yang pakai guest user, artinya pernah ikut live streaming, tapi setelah ikut
akun live streamingnya itu, yaitu guest @agki dan seterusnya, itu tidak dihapus, sehingga tidak kembali ke akun miliknya gitu ya, yang ada di Gmail dan sebagainya. Ini yang tulisannya guest user ini sebetulnya nama benar siapa ya? Jadi lupa keluar dari akun milik AGKI yang guest itu yang untuk live streaming ya. Oke, sekarang kita lihat, kita masuk ke pembahasan ya. Di pengertian keseimbangan itu adalah suatu keadaan yang harus memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, tidak ada perubahan besaran-besaran makroskopik di setiap bagian dari sistem ya. Terus tidak ada aliran neto ya, tidak ada aliran neto. Apa maksudnya? Saya gini, misalkan kita punya kotak, isinya adalah gas. Apa yang disebut besaran makroskopik ini? Maksudnya besaran makroskopik adalah besaran-besaran ya di level makroskopik. Apa saja? Tekanan, suhu, jumlah zat, volume, lalu energi, lalu entalpi, hal itu maksudnya energi entalpi ya. Lalu layar yang judulnya pengertian keseimbangan terbaca kan ya. Terus dan lain-lain. Itu adalah energi dalam yang di zaman dahulu kala waktu itu beberapa yang sudah senior masih kuliah itu lambangnya U. Kalau sekarang di textbook diubah menjadi E ya. Diubah jadi E. Nah, besaran-besaran itu kalau tidak berubah terhadap waktu, iya, Bapak Ibu nggak tahu nih yang guest user itu. Yang dimaksud adalah Bapak Ibu. Ya, tulisannya adalah guest user karena ketika sebelumnya itu live streaming tidak login lagi ke akun milik diri sendiri. Jadi masih pakai akun ghostnya guys, dalam salah. Coba ditulis di sini yang barusan terakhir nulis chat itu. Tulis namanya sebetulnya siapa, biar kita saling kenal saja ya. Oke, nah selanjutnya ini misalnya jadi begini, kita harus salah satu cara untuk mengetahui dia semangat atau tidak sederhana sekali sebetulnya. Apakah ada perubahan besaran makroskopik, termasuk diantaranya kalau mau dalam sistem kimia konsentrasi. Jadi ini bisa saya tambahkan di sini. Yang juga termasuk besaran kimia itu adalah ini tekanan tadi ya, tekanan P besar, juga C besar ini P kecil maksudnya. Kalau C itu konsentrasi. Jadi kita lihat konsentrasinya naik, turun atau tetap. Kalau tetap setimbang, nggak usah pusing-pusing. Ya, tidak usah pusing-pusing. Pokoknya intinya kalau ada berubah atau tidak besaran-besarannya, maka dia kalau tidak setimbang. Jadi definisi setimbang adalah suatu sistem di mana tidak terjadi lagi perubahan besaran makroskopik. Tapi apa maksudnya besaran makroskopik? Maksudnya begini, bisa saja atom yang ada di sebelah kanan, ini kursornya kelihatannya ada atom di sini atau ada molekul di sini di dalam kotak wadah ini, dia di sini tekanannya 1 atmosfer, suhunya 25 derajat Celcius, nanti itu sudah tidak berubah lagi, tapi si molekul ada yang sedang bergerak ke sana, ke arah kanan atas misalnya. Tapi 5 detik kemudian molekulnya ini sudah pindah, molekul baru yang ada di sini, molekul lain bukan molekul baru, bukan ada penciptaan molekul ya, jadi molekul lain ya, tiba di sini, dia sedang bergeraknya ke sini misalnya. Jadi molekul yang ada di sini kadang sedang bergerak ke sana, kadang ke bawah, kadang ke kiri dan sebagainya, kadang ke kiri bawah misalnya. Jadi berubah-ubah terus. Nah itu boleh berubah-ubah terus. Itu yang disebut laju molekul itu atau kecepatan molekul itu disebut besaran submikroskopik. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Ada besaran makroskopik, ada besaran submikroskopik. Submikroskopik misalnya kecepatan gerak molekul. Ya,
Jadi submikroskopik itu boleh berubah, tapi besaran makroskopik tidak boleh berubah kalau sudah setimbang. Itu ya, coba sekarang Mas case user nggak usah diubah, nggak usah, itu cuma ditulis saja Mas, atau Bu, namanya di situ ditulis saja biar kita tahu itu aja. Tapi sebetulnya bisa logout dulu, nanti ganti email, tapi nggak usah aja. Nanti namanya untuk guest user tinggal nulis saja di chatnya namanya siapa. Tapi kalau harus, oke, terima kasih Bu Anissa rupanya. Jadi Bu Anissa, untuk yang lain juga untuk supaya pembelajarannya untuk mengenai apa lokakarya daring ini, saya menyimpang sedikit menjelaskan tentang Google Meet ini. Jadi kalau kita mengadakan apa namanya lokakarya daring, kadang-kadang kita menerima jumlah peserta yang banyak sekali sehingga yang lebih, yang sisanya supaya pembelajaran tetap apa namanya ya, suara tetap jelas dan sebagainya, tidak dimasukkan ke Google Meet ini, tapi lewat live streaming. Ketika lewat live streaming diberi username password, username-nya adalah AGKI bukan guys ya, guys kamu apalah, nanti dikasih password. Artinya sebetulnya masuk ke Google dengan nama lain. Setelah itu sebetulnya bisa hapus lagi, atau kalau bingung hapusnya, caranya adalah jalankan Google Chrome. Ini nih untuk yang lainnya. Kalau pernah ikut live streaming, setelah selesai live streaming, jalankan Google Chrome di HP, ya tinggal search saja lah, CHROME kan ya, atau download Google Chrome bisa juga kalau belum ada Google Chrome. Kita jalankan Chrome-nya, ada icon profil kita yang suka dan yang foto kita, tapi kalau sebagai guest itu cuma lingkaran huruf G saja gitu ya. Diklik, Pak Wawan matikan saja videonya Pak Wawan Kuswanto. Nah diklik, lalu di situ kalau emailnya masih guest@sciencemars.net, klik email kita di situ, biasanya sebetulnya email kita masih tetap tercatat di situ. Kita klik saja, pilih email lain yang sesuai dengan email kita. Nanti kita akan balik lagi ke ke akun kita. Yang memperhatikan tadi kan saya sudah sampaikan bahwa syaratnya tidak boleh ada perubahan, ya, dan perubahan dari besaran makroskopik, ya. Kalau untuk yang tidak melihat layar, coba digeser-geser ya, atau di refresh. Nanti ada satu lagi ini, tidak ada aliran nekto. Contohnya adalah ini, misalnya saja ini suhunya 100 derajat Celcius, ini suhunya 0 derajat Celcius, lalu dihubungkan dengan suatu logam tembaga misalnya ya. Ini misalnya zat apalah, misalnya air mendidih, yang kiri, yang kanan adalah es batu misalnya ya, persimbangan es batu dengan air, ini suhunya 0. Lalu dihubungkan dengan ini, maka di daerah sini akan, di tengah-tengah sini suhunya akan 50 derajat Celcius, masuk akal ya, karena dia di tengah-tengah. Di sini misalnya kita sebut ini titik A, B, C, D, E. Di titik ini di mana D itu 4 dari panjang, 3/4 dari kiri,
Itu suhunya kemungkinan besar di sini 25 derajat Celcius. Lalu kalau kita ukur 5 menit kemudian, ini tetap 20 derajat. Di ujung sini, di logam paling ujung yang pas nempel dengan air mendidih, suhunya tidak berubah-ubah, selalu 100 derajat Celcius. Yang bagian ini
mekanik, ada materi. Ya, ada thermal, mekanik, materi. Kalau thermal apa? Kalau thermal, seandainya diganggu keseimbangannya, ini kita cara berpikirnya adalah kita bayangkan dia diganggu. Kalau diganggu keseimbangannya, kalau thermal yang mengalir adalah kalor. Ya, kalau mekanik yang mengalir adalah benda. Materi yang mengalir adalah materi. Nah, kadang-kadang yang kedua dan ketiga itu jadi terasa membingungkan karena dua-duanya zat yang mengalir. Kalau thermal itu yang mengalir adalah apa? Kalau thermal itu yang mengalir adalah kalor. Tapi kalau mekanik, kalau materi yang mengalir adalah benda, materi. Cuma dengan kalau mekanik dengan materi itu, kalau mekanik mengalirnya contohnya ini, misalnya ada benda disimpan di atas selembar tipis apa ya, dia diam di situ seimbang kan. Tapi karena aku tidak tahan nih si selembar tipis ini ditahan lah, orang megang di sini gitu kan ya, tahu-tahu robek, dia jatuh ke bawah ya, ininya robek, apa si lembaran itu robek atau pecah sehingga dia jatuh ke bawah. Jelas ketika jatuh ke bawah kan dia menjadi tidak seimbang. Yang pindah adalah si atom-atom di dalam benda ini secara berjamaah. Ini nanti saya sebutkan di halaman berikut. Kalau mekanik itu gerakannya berjamaah. Tapi kalau ini, kalau keseimbangan yang materi, itu contohnya, misalnya, di sini ada molekul I2. I2 itu duaan-duaan gitu ya. I2. Di atas ini air, di bawah ini kloroform. Misalnya, ya. Maka apa yang terjadi? Kalau seimbang, konsentrasi ini tidak turun tidak naik, konsentrasi di sini, I2 di sini tidak turun tidak naik. Konsentrasi di air jelas kecil karena pelarutannya rendah ya. Pelarutannya rendah. Nah, jadi ini tidak berubah, ini tidak berubah. Tapi kalau misalnya di sini di bawah belum ada molekul I2 atau I2-nya masih terlalu sedikit. I2, bayangkan I2 yang di atas bawah ini terlalu sedikit di bawah. Apa yang terjadi? Maka ada aliran di sini. Ya kan? Aliran I2 mengalir dari atas ke bawah. Sekali lagi kalau konsentrasi di kloroform masih rendah. Nah, beda kan dengan benda jatuh ini. Kalau ini tidak berjamaah, terserah sendiri-sendiri kita tangkap. Ada yang geraknya ke arah sana, ada yang ke arah sana, ada yang ke bawah, cepat ke bawah, ada yang pokoknya satu sama lain tidak beraturan. Makanya itu kayak bedanya kayak tentara bergerak dengan demonstran bergerak gitu ya. Jadi itu antara keseimbangan materi dengan keseimbangan mekanik kalau diganggu. Oke. Nah, keseimbangan materi itulah yang akhirnya dipecah dua. Jadi nanti kita lihat di halaman berikut. Ini sebetulnya dibagi tiga ini kalau di buku-buku kimia fisik, kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar kimia fisik, tidak ada istilah keseimbangan materi. Itu betul-betul keseimbangan materi cuma dari saya saja. Kalau di buku kimia fisik, keseimbangan thermal, keseimbangan mekanik, keseimbangan fasa, keseimbangan kimia, ada 4 macam, ada fasa kimia. Tapi fasa kimia sebetulnya sama-sama materi. Coba kita lihat persamaan fundamental termodinamika. Ini ada yang disebut persamaan fundamental termodinamika. TdS min TdV plus mu dN. Suku pertama dari persamaan fundamental ini menggambarkan kalor sebetulnya, karena ds itu adalah dq per t. ds adalah dq per t, sehingga dq itu t kali ds. Ya, ds itu perubahan entropi. Kalau pusing tentang entropi, ya lupakanlah, karena kita tidak membahas termodinamika. Tapi intinya adalah suku pertama terkait kalor, jadi keseimbangan thermal. Suku kedua itu terkait kerja, ini keseimbangan mekanik karena berkaitan dengan tekanan. Yang ketiga itu mu dN itu adalah ada dN yaitu jumlah mol yang mengalir. Jadi ini keseimbangan materi. Jadi keseimbangan persamaan fundamental itu dibagi 3 suku, dan 3 suku itu mewakili
ketiga keseimbangan ini sebetulnya kalau dia tidak berubah. Ya, ada keseimbangan lain, itu ada stabil, ada labil, ada normal. Apa itu maksudnya stabil, labil, normal? Gampang, kalau di dalam fisika ini stabil, salah, stabil, labil, normal. Ya, itu semua seimbang. Seimbang itu artinya apa? Benda itu tidak bergerak kiri, tidak bergerak kanan. Tapi yang paling kiri, kalau kita gerak ke kanan sedikit saja, dia akan balik lagi ke tengah. Dia ke kiri kanan sedikit saja, dia akan balik lagi. Itu yang disebut keseimbangan stabil. Tapi kalau lagi kita kanankan dikit, bukannya balik, tapi malah menjauh terus ke kanan. Ke kiri dikit, malah menjauh terus ke arah kiri. Itu keseimbangan dia. Tapi pas di tengahnya itu bisa saja diam dia. Ketika dia diseimbangkan, makanya posisinya tidak berubah. Posisi adalah besaran makroskopik. Jadi saya ulang, coba secara makroskopik apa saja? Suhu, tekanan, konsentrasi, energi, entalpi, posisi. Tapi posisinya harus makroskopik, bukan posisi molekul. Kalau posisi molekul boleh aja pindah-pindah kiri kanan atas bawah. Tapi posisi benda besar harus seimbang. Makin jelas penggunaan keseimbangan itu ya. Nah, berikutnya ini hanya ada di pembagiannya kan saya ulangi tadi dengan ada thermal, ada mekanik, ada materi. Saya bahas dulu yang thermal. Thermal itu adalah syaratnya adalah ini suhunya harus sama. Ya, suhunya harus sama 50 sama 50. Itu thermal. Keseimbangan thermal karena tidak ada aliran. Kalau itu tidak terjadi keseimbangan karena ada kalor mengalir dari kiri ke kanan. Di situ kedua syarat terlanggar. Kan syaratnya ada dua tadi. Pertama, besarannya tidak boleh berubah. Kedua, tidak boleh ada aliran. Ini dua-duanya dilanggar. Pertama, suhunya akan berubah, yang kiri akan turun, yang kanan akan naik. Kedua, ada aliran dari kiri ke kanan. Ya, itu adalah belum setimbang thermal. Yang bawah sudah setimbang thermal. Nah, jika akan dalam ruangan, maka statusnya tetap seimbang. Kenapa? Walaupun suhunya berbeda, yang berbeda itu tetap bukan soal berbeda atau tidaknya jadinya. Ya, bukan. Nah ini yang kalimat terakhir bahwa itu ciri tidak seimbang bukan suhunya yang berbeda, tapi apakah suhu yang berbeda itu berubah terhadap waktu. Jadi ukurannya selalu ada perubahan terhadap waktu atau tidak. Kalau ditunggu-tunggu tidak berubah-ubah, walaupun suhunya berbeda, ya seimbang. Ya, jadi ukurannya itu. Pelan-pelan, mudah-mudahan semakin lama semakin jelas itu seimbang. Nah ini keseimbangan mekanik. Di luar keseimbangan thermal ada keseimbangan mekanik. Ya. Ini benda di atas bidang, di atas meja. Kalau kita gambarkan bendanya saja, maka si benda itu bisa digambarkan di bagian kanan itu. Dia mengalami gaya normal oleh si meja dan mengalami gaya berat oleh bumi. Biasanya kalau di buku ini saya ambilnya di Wikipedia cara gambarnya gitu. Kalau di buku lebih sering cara gambarnya gini, normalnya digambarkan di bawah, ini normalnya ya, beratnya justru dari tengah ini ke bawah, bukan dari atas ke tengah, tapi dari tengah ke bawah, karena pusat dari gaya berat adalah di pusat benda, tapi pusat dari gaya normal adalah di permukaan ya. Jadi ada gaya berat. Setimbang atau tidak setimbang, tapi setimbang mekanik karena dia tidak naik ke atas, tidak besaran apa yang kita ukur. Coba kalau tadi kan ada besaran konsentrasi kan, besaran apa di sini coba dituliskan kira-kira besaran makroskopik apa. Gaya katanya, gaya itu penyebabnya gaya sama ya, ke atas dan ke bawah, tapi besaran berubahnya apa? Gayanya kan memang tetap. Bukan. Posisinya atau tingginya itu aja simpel. Tingginya berubah atau tidak? Dia naik atau turun? Atau tetap? Kalau disimpan di meja, tetap.
Jadi posisi sebagai besaran makroskopik sebagai ukuran. Jadi besaran makroskopik itu sebebas-bebasnya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya besaran makroskopik itu berubah atau tetap. Walaupun gaya boleh lah, gaya itu tidak berubah. Tapi kalau gaya tidak berubah, kalau gaya atasnya lebih besar dari gaya ke bawah kan dia naik ke atas. Ya, jadi tidak seimbang ya. Walaupun gayanya tetap. Jadi segala macam harus tetap. Ya, secara makroskopik. Nah, contoh pembawa sistem mekanik adalah tekanan sama. Atau gaya sama. Ya. Iya. Sebentar. Gaya, ya. Jadi syaratnya bisa tekanan sama, gaya sama. Kalau tekanan sama itu contohnya ini. Saya gambarkan saja. Ini ada gas, ini ada gas juga, lalu di sini dikasih piston istilahnya bisa bergerak ke kiri ke kanan ya di tengah-tengahnya itu. Tidak bocor, tapi pistonnya harus tepat. Kalau gas di kiri dan di kanan tekanannya berbeda pasti bergerak kan. Kiri 2 atmosfer, misalnya kanan 1 atmosfer, dia akan bergerak ke kanan. Bukan volume yang menentukan kan, tapi tekanan. Kalau tekanannya sama lebih besar dari kiri, dia akan bergerak ke kiri. Kalau tekanannya sama di kiri 1,5 atmosfer, di kanan 1,5 atmosfer, ya diam. Disitulah setimpal. Ini disebut setimpal mekanik. Kenapa? Karena piston yang bergerak itu bergeraknya berjamaah, bukan sendirian-sendirian per atom atau per molekul. Ya, selesai ya setimpal mekanik, mudah-mudahan jelas. Cuma ada pertanyaan di sini. Gaya aksinya gaya berat, maka gaya reaksinya apa? Coba tulis. Kalau gaya aksinya adalah gaya berat, gaya reaksinya apa? Nah ini kebanyakan guru fisika juga salah. Salah untuk Bapak Ibu sekalian. Gaya normal, objeknya benda, subjeknya benda, bidang, bidang. Jadi bukan aksi reaksi karena objeknya sama-sama benda, subjeknya aja yang beda. Jadi, ya betul Pak Agung Dayat. Jadi keseimbangan mekanik itu dibahasnya di fisika. Ya, kalau keseimbangan termo di kimia juga ada. Ketika kita belajar termokimia ya, ada aliran kalor dari sistem ke lingkungan misalnya. Itu kan kalor pindah ya. Keseimbangan termal kalau sudah tidak ada kalor mengalir lagi. Itu disebut keseimbangan termal. Di kimia dipakai juga. Keseimbangan mekanik itu jarang kita sebut-sebut. Tapi keseimbangan materi itu khas kimia justru. Yang terakhir nanti setelah yang kita bahas ya. Oke, keseimbangan benda tegar betul. Pak Ruslan ada istilah itu ya di fisika. Nah, sekarang gini, balik ke aksi reaksi. Kalau aksi reaksi, aksinya itu adalah anjing menggigit kita, maka reaksinya harus kita menggigit anjing, objek dengan subjeknya harus bertukar. Ya, jadi gaya berat, reaksinya apa? Ini saya gambarkan di sini. Ini misalnya bumi, yang ada garis panjang di bawah itu bumi. Ini ada benda. Ini pusat bumi, misalnya pusat bumi misalnya jauh di bawah ya, tapi saya gambarkan di sini aja lah pusat bumi biar kelihatan, biar bisa digambar. Sebetulnya ada di bawah. Ya. Maka kalau ini gaya gravitasi, maka gaya reaksinya ini. Itu aksi reaksi. Jadi banyak guru fisika juga salah. Ada beberapa guru fisika saya dengar aksinya adalah berat, reaksinya adalah normal. Salah. Mestinya kalau aksinya gaya berat, maka reaksinya adalah bumi ditarik ke atas oleh si benda. Jadi benda, bumi menarik benda, reaksinya benda menarik bumi. Dibalik objek subjeknya itu aksi reaksi. Ya, aksi reaksi saya ulangi. Kalau aksinya kita anggap bumi menarik benda ke bawah di gravitasi, maka reaksinya adalah benda menarik bumi. Kenapa buminya bukan yang naik, tapi bendanya yang jatuh ke bawah? Itulah kelembaban, mana yang lebih mudah bergerak. Lebih mudah bergerak ada yang masanya ringan, gitu kan ya. Sehingga bendanya yang bergerak.
Jadi banyak salah. Ini juga kalau normal, ini gaya normal, reaksinya apa? Ini normal juga, tapi normal terhadap bidang, ya. Jadi kalau reaksinya adalah si bidang menekan benda ke atas, maka reaksinya adalah benda menekan bidang ke bawah. Karena itulah kalau bidangnya terlalu lemah, bisa pecah berantakan. Jelas ya. Jadi kalau bidangnya terlalu lemah, akan pecah berantakan, bendanya jatuh ke bawah. Itu aksi reaksi. Jadi saya ulangi, salah aksi reaksi adalah berat dan nol. Ya. Nah, sekarang keseimbangan materi ini bagian yang kimia. Ya, normal bidang terhadap benda atau normal benda terhadap bidang. Tapi kalau kita menggambar gaya di fisika itu selalu kita pilih gambar gaya terhadap objek apa. Kalau terhadap objek benda, maka normalnya bicara tentang gaya yang bekerja pada benda, makanya yang digambar ini dan ini. Karena keduanya bekerja pada benda gitu ya. Jadi tetap gaya normal dua-duanya. Ini gaya interpretasi, ini juga dua-duanya gaya interpretasi. Ya, sama namanya. Oke, terus kita lanjutkan keseimbangan materi. Nah, materi itu adalah keseimbangan materi. Bisa menjawab perbedaan materi juga, tapi masa cara berjamaah. Nah, itulah istilah bergerak berjamaah dalam suatu benda, misalnya pancinya pindah dari sana kiri ke kanan. Panci itu sebenarnya akan pindah, tapi ramai kan sama-sama. Itu maka disebut kalau setimbang disebutnya keseimbangan mekanik. Tapi kalau materi, misalnya air mengalami transport, I2 mengalir dari kloroform ke air, itu kan tidak berjamaah dalam arti teratur, terserah masing-masing, karena ada yang balik lagi, ada yang bergerak ke atas lurus, ada yang agak ke kanan, ada yang agak ke kiri. Jadi bergerak ke atasnya itu acak, arahnya macam-macam. Itulah keseimbangan materi. Nah, keseimbangan materi ada dua macam, yaitu keseimbangan fasa dengan kimia. Keseimbangan fasa dan kimia, apa bedanya? Kalau yang satu ada timbul zat baru, kalau fasa tidak timbul zat baru. Jadi keseimbangan fasa yang sering diajarkan adalah keseimbangan wujud. Ya, yang saya garis bawahi itu. Jadi padat ke cair, cair ke gas, kan tidak ada zat baru. Cuma wujudnya berubah ya. Padat cair, cair gas. Terus tapi keseimbangan fasa tidak cuma wujud, tapi juga ada yang lain nanti. Tapi sebelum kita sampai pada keseimbangan yang lain dari keseimbangan materi, dari keseimbangan fasa, kita lihat ada konsep potensial kimia, mu, ya. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu sekalian memahami ini karena ini sangat fundamental. Keseimbangan kan ada termal tadi, ya. Kalau sudah sama suhunya baru termal. Nah, termal ada mekanik, itu ada materi. Misalnya saja es menjadi air. Kalau ini syaratnya apa? Supaya setimbang. Syaratnya adalah sudah saya tulis di awal tapi tidak saya bahas tadi. T sama kan? Kalau di sini F sama atau P sama. Ya. Kalau ini T sama. Kalau ini apa? Mu sama. Jadi ini yang terlupakan oleh kebanyakan kita dalam memahami keseimbangan. Padahal ini paling penting di kimia. Sayangnya tidak dibahas di SMA. Jadi kalau keseimbangan termal, kalau sudah seimbang suhunya sama. Kalau keseimbangan mekanik, tidak seimbang gayanya sama atau tekanannya sama. Kalau ini apa namanya keseimbangan materi, misalnya es air, mu-nya sama. Jadi ketika seimbang, mu es dengan mu air sama. Ya. Pada sudut 10 derajat, mu es dengan mu air mana yang lebih besar? Coba tulis.
Pada 10 derajat Celcius, tekanan satu atmosfer, mu S dengan mu air mana yang lebih besar? Coba tulis. Air atau es? Tulis saja air atau es. Mu itu potensial kimia. Silakan ditulis saja. Ada yang bilang es, ada yang bilang air. Perubahan selalu, ada yang bilang sama. Sama itu kalau pada 0 derajat Celcius berarti. Jadi pada 0 derajat Celcius, mu air dan mu es sama. Untuk Pak Agung Dayat juga. Kalau pada 10 derajat Celcius, mu es dan mu air mana yang lebih besar? Nah, ini konsep penting. Lalu kalau mengalir, kita ada kesimbangan termalu. Kalau mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah atau suhu rendah ke suhu tinggi? Suhu tinggi ke suhu rendah kan ya? Tinggi ke rendah. Sekarang benda mekanik ini. Sekarang yang tengah ini, yang saya kasih garis bawah biru ini. Kalau gaya tekanan dan gaya jadi gaya tekanan lebih besar, bergeraknya kemana? Tekanan kan? Jadi selalu yang menentukan adalah yang nilainya lebih besar untuk menentukan arah proses. Jadi kalau pada 10 derajat Celcius, mu S dengan mu air mana yang lebih besar? Kalau air lebih besar dari es, maka perubahan selalu ke arah yang kecil. Jadi ke arah mana? Ke arah es. Gitu caranya. Betul nggak 10 derajat ke arah es? Tidak kan, ke arah air. Maka pada 10 derajat mu S, kalau 10 derajat ya, mu S lebih besar dari mu air. Kalau pada 5 derajat Celcius, mana yang lebih besar? Es sama air? Air lebih besar. Kalau pada 5 derajat, kenapa? Karena perubahannya dari air ke es. Perubahan selalu dari besar ke kecil. Itu standar. Jadi enak sekali ngitanya. Selalu dari besar ke kecil. Kalau pindah dari suhu tinggi ke rendah. Mekanik bergerak dari daya tinggi ke daya rendah atau tekanan tinggi ke tekanan rendah. Proses pasang selalu dari tinggi ke rendah. Itu saja. Sekarang saya tanya serang. Balik lagi ke sini. Supaya Bapak Ibu kenal satu konsep tambahan yang sebetulnya penting karena itu mengatur arah dari alam gestri itu. Tadi ada satu mu itu potensial kimia Pak Gung. Gambarnya mu ya, tulisnya mu itu ya, potensial kimia. Chemical potensial kan mesti namanya potensial kimia ya, orang kimia mestinya tahu. Sayangnya ini tidak dianggap penting. Itu juga heran. Tapi kalau misalnya kita bicara di Olimpiade itu kalau mu itu dianggap luar biasa penting ya. Mu itu nulisnya ini. Nah sekarang ini saya tanya, kita lihat yang kiri ini ya, yang kiri yang saya lingkari dulu. Mu air di kiri dengan mu air di kanan besaran mu air kiri dengan saya nulisnya di mana ya, mu air kiri dengan mu air kanan KN lah ya. Mana yang bisa? Iya, gini kan jadinya tandanya ya selalu dari kanan ke kiri, selalu dari besar ke kecil gitu kan. Sekarang saya tulis lagi mu gula kiri dengan mu gula kanan, mana yang lebih besar? Nah, mu itu adalah penentu keseimbangan kimia, keseimbangan fasa dan sebagainya. Kiri lebih besar. Kenapa? Jadi berkaitan dengan konsentrasi akhirnya ya. Konsentrasi besar, mu besar. Tapi tidak selalu konsentrasi sama, mu sama. Kalau nanti saya tunjukkan. Tapi pokoknya intinya mengalir selalu dari besar ke kecil. Mu-nya ya. Jadi itu konsep yang sangat fundamental sebetulnya. Ya, seorang guru mestinya tahu lah. Nah, sekarang ini kita agak lebih sedikit apa? Memang mestinya 2 jam ya. Nah, sekarang kita lihat potensial kimia sudah ini ya. Tadi Pak Agung Dayat kalau nggak salah bertanya tentang apakah
Apakah keseimbangan fasa itu keseimbangan homogen? Tidak. Kalau homogen itu artinya tidak ada batas di antara di dalam sistem. Tidak ada batas yang jelas. Semuanya nyampur secara homogen. Jadi tidak ada batas. Sedangkan yang salah satu itu sudah heterogen. Kalau sama-sama cair dengan air disebutnya heterogen karena ada batas yang jelas karena fluoresnya tidak campur dengan air. Ya. Jadi kalau misalnya I2-nya bergerak dari bawah ke atas, maka I2 di kloroform lebih besar atau lebih kecil dari I2 di air. Bayangkan air di atas, kloroform di bawah. Coba Bapak Ibu sekalian tulis. Kalau I2 ternyata mengalir dari bawah ke atas, dari kloroform ke dalam air, jadi kloroform tadinya I2-nya banyak, gitu di air mendekati nol, gitu ya, ada sedikit sekali, lalu mengalir dari bawah ke atas. Maka mu yang besar di kloroform atau di air. Tulis di kloroform atau di air. Kloroform, makanya ya, di air. Karena bergeraknya dari kloroform ke air, selalu dari besar ke atas, besar ke kecil, gitu ya. Kloroformnya lebih besar. Sekarang ini pertanyaan berikutnya, ketika akhirnya tidak setimbang, bukan konsentrasinya sama. Konsentrasinya sama kalau pelarutnya sama. Apa yang sama? Laju gerakannya betul bisa laju gerak ke atas dan ke bawah sama. Tapi apalagi yang sama? Ketika sudah setimbang, tidak ada yang mengalir lagi. Apa? Aliran ke atas dan aliran ke bawah sama. Ya balik lagi ke yang tadi. Nah, Butiur Linda baru betul sekali. Nah, di sini karena saya dibanding dengan yang waktu saya ajarkan waktu bulan April kemarin, saya tidak terlalu banyak membahas potensial kimia, padahal menurut saya penting, jadi sini saya panjangkan ya. Nah, simak saya itu contohnya adalah es dengan air. Heterogen kan es dengan air ya. Terusnya, tapi air dengan uap air itu keseimbangan fasa juga. Tapi bisa juga ini iodium dalam air dan heksan. Kalau air dan heksan kloroform di bawah ya, kalau heksan di atas kalau nggak salah ya. Dia masih jenisnya lebih kecil ya. Jadi iodium I2 ada di atas maupun ada di bawah. Ini keseimbangan fasa juga. Jadi keseimbangan fasa bukan hanya keseimbangan perubahan wujud. Air es, air uap atau padat langsung gas seperti CO2 ya. CO2 itu apa istilahnya sublimasi ya, sublimasi. Bisa juga terjadi keseimbangan. Nah, bukan hanya itu. Keseimbangan fasa itu bukan hanya keseimbangan wujud. Ya. Nah, nilai itu konsepnya lebih rumit lah Pak Ruslan, jadi tidak kita bahas saja lah. Tapi pokoknya intinya ada suatu besaran namanya potensial kimia yang lebih abstrak ya, bisa dihitung. Nanti rumusnya lain kali kalau kita bahas. Nantilah yang kita singgung-singgung sedikit. Nah, iodium larut dalam airnya. Nah, ini larut, tapi luar biasa sedikit ya. Tidak ada istilah tidak larut kalau dalam kimia kan. Larut tapi sedikit sekali. Sebenarnya urutannya menarik nih.
Dari sini ke sini, dia membesar kelarutannya. Tapi selanjutnya, mengecil lagi. Kenapanya itulah. Ya. Mu tidak 0,1. Yang 0,1 itu kalau gamma, harus ada yang namanya sebutnya koefisien keaktifan. Koefisien keaktifan itu antara 0 dan 1. Tapi kalau mu tidak. Nah, sekarang kita teruskan. Setimbang. Mu N2 kali jumlah molnya tambah mu H2 kalau dikalikan jumlah molnya. Di sini lupa saya ada N di depannya ya. N itu jumlah zatnya. Itu akan sama dengan mu dari bukan koefisien ya, bukan koefisien tapi jumlah yang realnya ada berapa mol. Ini mu NH3 kali jumlah zatnya. NH3 ya. Harusnya kalau sudah setimbang. Kalau yang kiri masih lebih besar, dia akan bergeser ke kanan istilahnya. Ya. Kalau yang kanan lebih besar, dia akan bergeser ke kiri. Jadi kalau setimbang, lagi-lagi syaratnya adalah potensial ininya. Ya. Jadi ini kita tekankanlah. Nah, sekarang ini yang disebut heterogen ya. Tadi yang ditanyakan Pak Agung. Heterogen itu bisa berupa kesetimbangan fasa kalau air dan heksana tadi, bisa juga dalam bentuk reaksi setimbang di mana ada padat ada gas. Ya. Nah, sekarang ada satu fundamental yang saya tuliskan di sini. Sebentar. Ya. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita punya ruang, ya, di sini ada padatan CaCO3. Ini ada padatan CaO. Ada gas CO2. Tatapan setimbangnya gimana? Kp sama dengan apa? Coba dituliskan Kp, dicek. Kp sama dengan Kp dan Kc. Kp sama dengan P2 betul. P apa? Iya, P oksigen betul. Nah, ini saya salah, sorry. Ini saya salah menuliskan kesetimbangan ini. Kenapa dulu juga udah dikoreksi? Padahal lupa saya. Ini CO2 maksudnya. CaO tambah CO2. Jadi ini gas CO2 ya. Jadi Kp adalah CO2 betul sekali. Karena padat tidak disertakan. Sekarang saya ingin beritahu. Kalau ada padat, ada cair, ada gas, ada api, maka tanda lebih kecil itu maksudnya ini bisa dicoret, tidak mempengaruhi kesetimbangan. Ini tidak mempengaruhi kesetimbangan. Tapi gas dengan api itu dua-duanya saling mempengaruhi ya. Jadi setara itu posisinya antara api dan gas. Walaupun api bisa ditulis duluan lah maksudnya ya, cair karena dia cair. Jadi api dengan itu. Nah, Kp sama dengan tekanan CO2 betul ya. Karena padat tidak dipakai. Pokoknya ini dan ini tidak dipakai dalam kesetimbangan jika ada gas dan api. Kapan Kp dan Kc tidak bisa digunakan dalam suatu perhitungan kesetimbangan? Kapan Kp dan Kc tidak bisa digunakan? Ketika di dalam kesetimbangan itu ada gas dan ada api. Kalau gas semua kita pakai Kp bisa, Kc juga bisa kan, karena gas itu bisa dicari konsentrasi. Kalau
aki semua kita pakai KC. Tapi ada G dan aki, berhentilah kemampuan kita untuk membahas keseimbangan itu pakai KP dan KC. Ya, tidak bisa KP dan KC. Oke, jadi KP bisa ada gas saja, bisa juga campur polarisasi, bisa juga KP itu untuk gas campur padat atau gas campur cair L. Tapi kalau gas campur aki tidak bisa, karena aki akan mempengaruhi juga, ya, akan mempengaruhi keseimbangan. Jadi itu yang sering guru tidak tahu. Kebetulan memang tidak dibahas, jadi tidak menjadi masalah, gitu ya. Nah, tidak mempengaruhi itu. Selalu bergeser kanan, tapi diabaikan kecil sekali sehingga diabaikan, tapi sebetulnya bergeser ke kanan. Berdebatlah dua-duanya di dalam ruang staff di ITB, kimia ITB lantai 2. Saya masuk pas mereka masih berdua di situ, tidak ada yang lain. Saya masuk, mereka lagi berdebat. Yang satu bilang tidak bergeser, yang satu bilang bergeser ke kanan. Karena sebetulnya katanya bergeser kanan sedikit sekali, tapi diabaikan. Saya pas masuk saya bilang salah dua-duanya, bergeser ke kiri. Langsung bengong, itu kan mau ketawa atau apa, lihat saya kok yang saya lagi bergurau atau lagi apa gitu kan ya, bergeser ke kiri. Nah begini saya tanya sekarang, ini punya volume nggak ketika dimasukkan pada ruang wadah yang tetap? Jadi saya tegaskan ini wadahnya wadah, tidak ada yang bisa naik turun ya, tutupnya gitu ya, wadahnya wadah tertentu. Ini punya volume nggak? Padatan kayak gitu ya, punya volume. Kalau punya volume artinya dia akan nambah segini nih padatan. Sekecil apapun yang kita masukkan pasti dia punya volume. Artinya apa? Ruang untuk gas berkurang kan? Karena ruang untuk gas berkurang, tekanan CO2 naik atau turun, tulis. Tekanan CO2 akan naik atau turun. Naik, padahal tekanan CO2 harus apa kalau menurut tetapan setimbangan? Harus tetap, karena KP sama dengan tekanan CO2. Bapak Ibu sekalian udah tulis ini dari tadi nih. Sudah jadi KP itu ada suatu konstanta, harus tetap. Tapi artinya supaya tetap apa, harus turun lagi. Gimana supaya turun lagi tekanan CO2? Harus bergeser ke arah kiri.
Ya, harus lebih sekali supaya keduanya tidak nangis. Jadi jawaban saya yang benar. Dua itu berdebat, udah debat capek-capek sekian lama sebelum saya datang, dua-duanya salah. Oke, itu keseimbangan. Jadi silakan dilakukan itu karena banyak yang tidak tahu itu. Jadi tapi itu bukan karena zat CO2-nya dimasukin boneka gitu juga, jadi masukin batu kerikil gitu juga efeknya. Jadi penyebabnya bukan karena zatnya, tapi karena dia mengambil volume, ya, mengambil volume dari gas yang di dalamnya, sehingga karena mengambil volumenya tekanannya akan naik. Padahal tekanan harus tetap, ingat, tekanan harus tetap karena Kp adalah P, jadi ya. Nah, akhirnya pakai hukum keseimbangannya pakai ini dan ini kan. Sekali lagi ini hanya berlaku kalau api dan G tidak nyampur. Ya, karena kalau tidak, seperti dalam elektrokimia, akhirnya ini dicampur aduk. Jadi nanti ada semacam H yang di kanannya tekanan dikalikan konsentrasi, di bawahnya konsentrasi misalnya. Jadi campur aduk. Tetapan seimbang yang campur aduk. Ya, ada tekanan, ada konsentrasi, dan itu tidak diajarkan di SMA. Tetapan seimbang yang ada konsentrasi sekaligus tekanan. Tapi itu harus dipakai kalau ada campuran api dan saya. Untungnya di SMA itu kalau api melulu itu kan jarang api dan G ya. Seperti KSP, KW, KB kan api melulu. Atau kalau CO2 dan sebagainya dengan CO2 G melulu paling-paling yang punya dengan S dan L yang memang harus dicoret, yang tidak dipakai. Enak sekali pelajaran SMA, ya, tidak nyampur antara api dan G, ya. Oke, saya kira itu dasar sekali yang sebaiknya dipahami sebelum kita masuk ke bagian-bagian yang lebih advance, diterapkan ke asal bahasa dan sebagainya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih, sudah jam 11:30, pas 2 jam ya, 2 jam kurang dikit. Sampai ketemu untuk yang ikut nanti siang. Terima kasih. Makasih, Bro. Yo, mari, ya pamit ya. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah. Makasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.